Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah umrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat pelonggaran waktu, di mana dua nikmat ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, nikmatani maghuna fihima ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata mayoritas manusia itu banyak melalaikan dan menyepelekan, meremehkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat pelonggaran waktu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang melalaikan dan meremehkan dua nikmat tersebut. Di mana di pagi ini kita akan berusaha untuk membahas secara ringkas dan sekali lagi secara ringkas yang kita nanti akan ulang-ulang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita baik di Madinah maupun di Makkah, yaitu keikhlasan kepada Allah dalam beribadah dan kesesuaian ibadah kita umrah terkhusus dan ibadah secara umum, yaitu di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu tentang adab safar secara ringkas pula. Kenapa saya katakan secara ringkas? Karena tentunya kalau kita bahas satu persatu dari tiga bab ini, masalah ikhlas dibahas tentunya tidak cukup dalam waktu sehari dua hari. Demikian pula masalah mengikuti Rasulullah SAW pun juga demikian, tidak cukup dalam waktu sehari dua hari. Dan manasik umrah itu sendiri juga demikian. Ketika dibahas secara detail dan secara ringkas, secara rinci, itu pun juga tidak cukup dalam waktu satu hari dua hari. Oleh karena itu, maka di majelis yang sederhana ini kita akan membahas 3 poin tadi yang nanti akan kita akhiri dengan tanya jawab secara umum, terkhusus berkait dengan materi yang akan Anda sampaikan, dan jika ada masalah yang lain maka dipersilahkan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita semua harus dan wajib mengingat bahwa Allah menciptakan kita ini di antara hikmahnya adalah agar beribadah kepadanya. Ini yang harus kita ingat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah SWT. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar supaya beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh peribadatan kita, termasuk umrah ini. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat mutlak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pasti tidak menerima amalan kita kalau tidak ikhlas karena Allah. Demikian Allah sebutkan dalam sekian ayat di Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali betul-betul agar supaya beribadah ikhlas kepada Allah dan milik Allah lah agama itu. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Lain asyrafta la yahbitanna amaluk." Kalau kamu menyebutkan Allah, tidak ikhlas kepada Allah, ibadah kepada Allah dan selain Allah juga, maka seluruh amalan kamu terhapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita di dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan itu bergantung niatnya dan masing-masing orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Makanya Rasul memberikan contoh dalam hadis ini,
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dia, kata Rasulullah, waktu itu hijrah dari Makkah ke Madinah, betul-betul karena Allah, karena perintah Allah, ikhlas, tunduk akan perintah Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dalam rangka belajar agama kepada Rasulullah SAW, maka hijrahnya dia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Namun ketika hijrahnya dia waktu itu ingin dunia yang ingin dia dapati dan wanita yang ingin dia nikahi, maka hanya mendapat itu, tidak mendapat apa di sisi Allah SWT. Hadis ini, kata para ulama, merupakan hadis inti dalam Islam ini. Berporosnya Islam itu ada di 3 hadis, kata para ulama. Di antaranya hadis ini menunjukkan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang wajib dipenuhi dalam segala amalan kita. Murni tidak mengharap apa-apa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umrah yang insya Allah kita akan jalani ini, hendaklah jangan sampai terbesit di benak kita, yaitu tidak murni ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kita berangkat dalam rangka agar supaya dibilang oleh orang-orang, orang yang umrah, orang yang ibadah, dengan itu pamrih, ingin dipuji, ingin diangkat, dan yang lainnya, na'udzubillah. Atau dengan tujuan-tujuan lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita umrah dan ibadah yang lain secara umum, maka wajib mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini merupakan syarat yang kedua yang mutlak tidak bisa ditawar dalam seluruh ibadah kita, yaitu ikhlas kepada Allah dan benar di bawah naungan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau dia ikhlas kepada Allah tapi tidak benar, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ibadah apapun yang diadakan oleh dia yang bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, "Man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada bimbingan dari kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini, maka kita harus betul-betul sangat dan wajib memperhatikan dua hal ini. Yang itu semua harus ada pada ibadah kita. Kedua tersebut, ikhlas dan benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat, kita wajib ikhlas kepada Allah, dan bagaimana Rasulullah sholat pun kita wajib mengikutinya. Sedekah, zakat, haji, termasuk umrah ini atau puasa, itu semua diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Yang paling baik amalannya, tafsir dari ayat ini, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, adalah yang ikhlas karena Allah dan benar di bawah naungan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan tersebut, kata beliau, tidak terima oleh Allah sekalipun dia ikhlas ketika tidak benar sesuai dengan bimbingan Rasul. Demikian pula amalan tersebut tidak diterima oleh Allah ketika sesuai dengan bimbingan Rasul tapi tidak ikhlas karena Allah SWT. Sehingga kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, yaitu ikhlas karena Allah dan benar di bawah naungan bimbingan Rasulullah SAW. Pada pagi ini
kita akan berusaha meringkas dari apa yang telah hadirin bawa masing-masing dari panduan umrah, buku yang telah dibagikan secara gratis, yaitu manasik umrah kita yang ringkas ini, yang terus kita ulang-ulang dengan izin Allah nanti ketika kita perjalanan dari Madinah ke Mekah, karena ini merupakan acara inti kita, ibadah inti kita, yaitu umrah yang insya Allah akan kita jalani bersama-sama ini. Ringkasnya kita mulai dari mikot. Tentunya jika Allah kasih kemudahan nantinya, kita akan menuju ke Madinah terlebih dahulu. Nah, dan karena kita berada di Madinah dan tinggal di Madinah, berarti mikot kita adalah Dzulhulaifah, atau dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali. Itu mikot kita nantinya. Mikot ini perkara yang sangat inti dalam sebuah amalan manasik, umrah maupun haji. Kalau dia melewati mikot tersebut, maka dia harus kembali mengulang ibadah dia dan perjalanan dia, karena ini adalah merupakan syarat, dan yang demikian tidak sah dan akan ada konsekuensi dalam ibadah kita. Namun kita akan atur nantinya sebagaimana para ulama membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah, untuk menghindari nanti raminya dan berjubelnya manusia yang ada di mikot, maka dibolehkan oleh para ulama untuk mandi di tempat kita tinggal atau di hotel kita. Dan mandi besar, sebagaimana mandi besar. Setelah itu, kalau mau pakai wangi-wangian di tubuh kita boleh, kecuali perempuan. Nah, kemudian kita mengenakan baju ihram di situ tanpa niat dulu, tanpa melafazkan labbaik umratan, sampai pada di mikot kita Dzulhulaifah. Kurang lebih perjalanannya dari hotel kita, insya Allah, ke Dzulhulaifah 15 menit kurang lebih. Kita di sana nanti akan mengambil mikotnya. Kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Nah, sebagian ulama berpendapat sholat sunnah wudu 2 rakaat di Dzulhulaifah, di mikot kita. Tentunya kita semua akan dipandu nanti. Kita akan dipandu semuanya. Nah, setelah sholat 2 rakaat dengan wudhu yang kita miliki, maka kita beranjak menuju ke bis kita. Menuju ke bis kita dan berkumpul di tempat yang telah kita sepakati, dan naiklah ke bis kita. Setelah di bis kita dan kita mulai bergerak. Ingat-ingat ini, mulai bergerak dari bis di mikot yang kita lakukan Dzulhulaifah atau Bir Ali, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, ketika mulai kita bergerak, karena Rasulullah SAW mengucapkan itu ketika beliau naik ontanya, baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka kita terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk laki-laki itu dengan suara yang lantang. Untuk perempuan hanya cukup didengar sendiri. Untuk laki-laki dengan suara yang lantang, untuk perempuan hanya didengar sendiri.
Ini ucapan labbaik Allahumma labbaik dan tidak dipimpin. Tidak ada sunnahnya dipimpin. Berarti sendiri-sendiri. Berarti sendiri-sendiri. Kapan kita mengucapkan itu dan sampai kapan? Mulai dari mikot tadi, setelah kita menyatakan labbaik Allahumma umratan, sampai kita di Makkah mau menuju tawaf sampai Masjidil Haram, mau menuju tawaf, mau menuju ke Masjidil Haram, maka berhentilah talbiyah tersebut. Nah, berhentilah talbiyah tersebut. Dan sekarang yang kedua, yaitu insya Allah kita tentunya nanti akan bersama-sama dengan antum semua, agar supaya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang bingung dan tidak ada yang kesulitan dalam menempuh umroh itu, maka kita akan sepakati untuk berkumpul dan bertemu di tempat tersebut, berangkat dan pulangnya. Sehingga kenapa demikian? Karena sangat mungkin kita berpisah. Dengan banyaknya manusia yang seperti itu, sangat mungkin kita berpisah ketika tawaf atau ketika sa'i. Yang itu tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa kita hindari kemungkinan itu. Ketika kita berpisah, kelas bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, dan seterusnya. Sehingga berjalanlah dengan ilmu yang dipelajari tersebut, tatkala memang terpencar. Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dikarenakan berjubel-jubelnya umat, banyak manusia, dan sebagian mereka kita jangan sampai niru-niru, ada yang saling mendorong. Jangan kita tiru. Kita harus ikhlas kepada Allah dan pelan dan baik ibadah kita. Baik terus. Kita mulai umrah kita. Tentunya kita diajari oleh Rasulullah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Ya, mendahului kaki kanan dan mengucapkan apa? Nah, doa ada berbeda lafadznya, tetapi selama itu sahih boleh diamalkan. Misalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, cukup. Atau yang telah Bapak terima dan Ibu terima dari tulisan yang kami edarkan. Itu semua riwayatnya sahih. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma itu sudah cukup. Mengucapkan salawat juga boleh, yang sebagaimana tertera di dalam tulisan yang kami bagikan. Setelah itu kita menuju ke dalam Masjidil Haram. Kemudian kita nanti akan kita arahkan ke Hajar Aswad. Ya, permulaan tawaf kita itu di mana? Hajar Aswad. Nah, bagi kaum laki-laki, baju ihram kita mulai diselempangkan. Mohon maaf, yang bagian kanan itu di bawah ketiak bajunya. Itu namanya idba. Diselempangkan kemudian ke arah pundak kiri. Sehingga pundak kanan kita, bahu kita yang kanan itu kelihatan. Kapan mulainya? Ketika mulai tawaf. Itu hanya tawaf kudum. Itu hanya tawaf kudum. Hanya tawaf kudum. Sudah, kita memulai di Hajar Aswad sekarang. Rasulullah membimbing kepada kita ketika kita berada di Hajar Aswad. Bimbingan yang pertama ketika memungkinkan mencium Hajar Aswad. Jangan meyakini keyakinan yang bermacam-macam. Yakinilah ini sebuah sunnah. Karena kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dari aku cara manasik umroh kalian atau haji kalian.
Rasul mencium, kita cium sebagai bentuk sunnah kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika tidak memungkinkan, maka kita memegang Hajar Aswad tersebut dan mencium tangan kita setelah memegang tersebut. Ketika itu tidak memungkinkan lagi, maka kita dengan isyarat mengisyaratkan tangan kita ke Hajar Aswad dengan menyatakan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kapan itu kita ucapkan dan kapan itu kita lakukan? Ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulailah tawaf. Ini. Kita mulailah tawaf. Ini acara inti umrah kita. Mulai tawaf dengan mengelilingi 7 kali putaran. Bermula dari Hajar Aswad dan berakhir dari Hajar Aswad. Di Hajar Aswad. Untuk tawaf kudum yang kita lakukan ini, yaitu 3 putaran pertama bagi laki-laki saja adalah ar-ramal, jalan cepat. Tetapi istri kita yang bawa istri jangan ditinggal. Bagaimana teknisnya agar tidak tertinggal? Yaitu dia bergerak cepat, seakan-akan dia jalan cepat tapi di tempat. Tidak keras, beda dengan sa'i. Pelan sekali dalam pengertian jalannya agak cepat, tidak. Kalau sa'i dia lari kalau sa'i. Nah, sehingga istri kita yang bersama kita tidak ketinggalan. Istri, karena apa? Karena perempuan tidak romal. Perempuan tidak berjalan cepat, tidak. Hanya laki-laki saja. Selama berapa? 3 kali putaran pertama. Kelas. Kita tadi masuk apa? Hajar Aswad. Sudah membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Itu namanya apa? Multazam. Di mana di situ harapannya doa dikabulkan. Makanya di area itu macet. Karena orang banyak berhenti dan berdoa. Nah, tentunya kita faedahnya jangan sampai mengganggu orang lain. Kita jangan meniru orang-orang yang mengganggu dan yang kasar. Jangan. Ini kita ibadah. Terus berjalan. Nah, melewati satu sudut. Dan sudut yang berikutnya yang ketiga adalah rukun Yamani. Adalah rukun Yamani. Untuk rukun Yamani itu, di mana itu sudut, pojok, sudut sebelum Hajar Aswad. Itu namanya rukun Yamani. Yang kita kelilingi itu. Sunnahnya hanya menyentuh. Hanya mengusap. Sunnahnya hanya mengusap dan tidak mengangkat tangan ketika tidak mampu mengusap. Itu sunnahnya untuk rukun Yamani. Sunnahnya hanya sekedar mengusap dan tidak mengisyaratkan tangan ketika tidak mampu mengusap karena banyaknya manusia yang ada. Itu rukun apa? Yamani. Kemudian antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini diulang-ulang dibaca antara apa tadi? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa maknanya doa tersebut? Ya kan? Apa maknanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah, Rabbana atina, ya Allah berikan kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan.
kebaikan ini secara umum apa yang dianggap baik, dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Bukan kita ukurannya. Nah, karena baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fid dunya hasanah, di dunia kebaikan yang kita minta itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat atau amalan soleh. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah ilmu yang bermanfaat atau amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini yang kita minta kepada Allah di fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, berilah kami di akhirat kebaikan. Kebaikan di akhirat itu sebagian ulama menafsirkan adalah ampunan dari Allah. Sebagian menyatakan surga Allah. Jadi kedua-duanya tidak salah, melengkapi. Setelah kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat atau kebaikan di dunia ini dan amalan soleh, kita minta ampunan dari Allah dan surganya. Ini yang kita minta kepada Allah dalam doa tersebut. Antara rukun yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Sudah? Berarti kita terhitung berapa kali? 1 kali. Nyampe di arah tempat dan kembali lagi mengisyaratkan jika tidak mampu mencium dan memegang. Dengan menyatakan Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan lagi. Terus putar lagi. Mengelilingi lagi. Apa yang kita baca dalam mengitari Ka'bah tersebut? Rasulullah tidak menuntunkan bacaan yang khusus dan jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang mereka baca bacaan khusus, jangan. Nanti akan ribut itu. Banyak orang baca-baca di situ. Kita tidak perhatian kepada mereka, tapi kita murni ilmu yang kita pelajari yang kita amalkan. Apa itu? Zikir, berdoa terus terserah kita yang baik-baik. Tidak ada tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan apa? Khusus. Doa, minta kebaikan urusan anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, terus diminta kepada Allah di situ. Doa, zikir, baca Al-Quran, pokoknya terus. Sampai pada rukun yamani lagi. Setelah rukun yamani baca apa lagi? Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu direnungkan, maknanya dipahami. Sehingga betul-betul masuk dalam kalbu kita, dalam kita berdoa dan membaca ayat tersebut. Karena itu sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitulah kita masuk putaran yang kedua. Dalam keadaan masih romal. Isyarat lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Terus, na'am, baca lagi, doa umum, zikir, doa, zikir, terus sampai rukun yamani lagi. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai berapa kali berarti? 3. Setelah itu jalan biasa. Bagi kaum laki-laki apa? Jalan biasa. Hanya 3 putaran saja yang romal tadi. Tarik kecil. Naam. Dan istri kita jangan sampai ketinggalan. Naam. Berarti masuk ke-3. Nah, ketika keempat itu sudah jalan biasa. Terus ke-5, terus ke-6, terus ke-7, terakhir itu sudah. Maka tawaf kita sudah selesai. Tawaf kita berakhir di Hajar Aswad dan ke-7. Ingat-ingat hitungannya. Saling mengingatkan antara suami istrinya, dihitung yang baik sehingga kita pas 7 kali putaran. Setelah tawaf selesai di putaran ke-7 di Hajar Aswad, apa yang kita lakukan? Nah, sholat sunnah apa? Di belakang makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim itu artinya?
Iya. Naam, bukan berarti makam lo ya. Nah, bukan makam, tapi tempat beliau berdiri di situ. Itu makom. Di belakang itulah kita sholat dan membaca apa? Hah? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini kita hafalkan mulai sejak sekarang sampai kita nanti di Madinah. Terus menghafalkan ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah baca itu kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tetapi tetap menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah, ya, tetap menghadap ke Ka'bah. Dimanapun kita sholat boleh. Yang penting di belakang makom Ibrahim dan menghadap ke arah Ka'bah. Karena kalau di dekatnya itu berat. Banyak manusia nanti terinjak antum. Nah, maka agak menjauh sedikit itu sah dan boleh. Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca apa suratnya? Hah? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua? Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Kenapa kita baca itu? Apa jawabannya? Hah? Tuntunan Rasulullah. Selesai. Semua gitu. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama suratnya, dan yang kedua Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu karena Rasulullah menuntun kita seperti itu. Kelas kita selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, apa yang kita lakukan setelah itu? Pergi ke tempat air Zam-Zam. Di mana itu? Di belakang lagi. Nanti kita arahkan. Di belakang itu ada air Zam-Zam yang siap menunggu kita. Nah, kita minum, kemudian sisa dari minum kita itu dituangkan ke kepala kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah berbuat demikian. Itu inti jawabannya. Kita minum dan dituangkan sisanya ke kepala kita. Kok begitu? Naam, Rasulullah seperti itu yang beliau lakukan. Dan minum berdiri boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu berdiri ketika itu. Naam, oleh karena itu maka para ulama menjelaskan ini kondisinya memang betul-betul zahmah, ramai. Duduk boleh duduk. Berdiri tafadhol karena Rasulullah juga waktu itu berdiri. Kemudian dituangkan ke kepala. Setelah itu apa yang kita lakukan? Hah? Apa yang kita lakukan? Nah, jika memungkinkan kita kembali ke Hajar Aswad, jika tidak, maka kita sejajar saja dan langsung menuju ke tempat sa'i. Ketika kita mau menuju sa'i, yang sudah dekat, apa yang kita lakukan? Apa doanya? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu boleh sampai situ, boleh sampai selesai. Kemudian setelah itu baca apa? Abda'u bima bada Allahu bih. Nah, abda'u bima bada Allahu bihi. Kapan itu kita baca dan kita lakukan? Ketika menuju ke Bukit Safa. Safa dulu ya. Safa dulu. Nanti kita bimbing tentunya. Inilah Bukit Safa. Dan setibanya di Bukit Safa, apa yang kita lakukan? Menghadap kemana? Ke Ka'bah dan membaca apa? Tahul mutulak dua wa ala kulli syai'in qadir. Terus wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Berapa kali? 3 kali. Di sela-sela itu doa. Setelah selesai baca sekali, doa. Terserah, minta kepada Allah menghadap kemana? Ka'bah. Kemudian baca kedua kalinya, di kedua kalinya baca doa lagi. Terserah doanya bebas. Yang penting baik-baik semua. Baru yang ketiga kali. Setelah itu kita menuju ke mana? Marwah. Jalannya itu agak menurun. Ini kan Bukit Safa. Agak menurun sedikit, landai. Setelah kita nyampe di lampu hijau, di situ kanan kiri kita ada apa?
lampu hijau, mulailah kita lari agak kencang sedikit untuk laki-laki. Sampai lampu hijau berikutnya. Bagaimana istri kita yang kita tinggal, kita tunggu di sana. Kita tunggu di mana? Di berikutnya, di lampu hijau berikutnya. Nah, baru kita gandeng lagi istri kita, ya, jalan pelan-pelan sampai menuju Bukit Marwah. Apa yang kita lakukan di Bukit Marwah sama dengan yang di sofa. Doa menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, dan tadi itu Allah dan seterusnya itu, dan doa terus. Setelah itu 3 kali kita turun menuju ke sofa lagi sampai lampu hijau, lari lagi sampai di lampu hijau berikutnya berhenti, istri kita digandeng lagi terus sampai menuju Bukit Sofa. Terhitung berapa kali? Hah? 2. Naam. 2 kali. 1, 2. Dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2. Ya, 2 ya. Nah, apa yang kita lakukan di sofa? Sama seperti semula tadi. Terus demikian. Kemudian ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuhnya di mana terakhir? Di Marwah. Setelah itu kita menuju ke mana? Tempat cukur rambut. Kita janjian di tempat yang kita janjikan tadi itu, awal tadi. Kumpul semua di situ, semua, tidak ada yang tercecer. Nah, kita selesai melakukan sa'i ini, tinggal 1 kali lagi ibadah kita, yaitu mencukur rambut. Nah, kenapa saya katakan agar tidak tercecer? Karena barangkali yang baru pertama kali nanti akan bingung di mana potongnya, bagaimana motongnya. Di situ nanti ada orang, namanya orang nakal-nakal, nanti ditarget sekian dan sebagainya, macam-macam. Nah, kita kumpul di tempat yang kita sepakati sampai terkumpul utuh, baru kita potong. Yang paling afdol botak. Nah, gundul. Nah, Rasulullah botaknya kayak gini boleh. Kalau bolehnya boleh. Ya. Enggak, ini enggak boleh. Nah, kata Rasulullah, Allahummarham lil muhallikin. Ya Allah, beri rahmat orang-orang yang menggundul, yang membotak. 3 kali Rasulullah ulang. Baru yang terakhir, walil muqassirin. Dan juga orang yang memendekkan. Mendekkan itu bukan sedikit loh ya. Untuk laki-laki pendek total seperti ini. Jadi seluruhnya. Bukan sebagian, itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Untuk laki-laki tidak boleh sebagian potong gini, tidak boleh. Kalau mau membotak, afdol, jelas afdol dia. Karena doa Rasul. Kalau memendekkan total seperti ini juga boleh, tidak melanggar. Maka nanti kita terserah bapak-bapak. Tuh, botak seperti ini. Yang penting jangan sampai kena kepalanya. Nah, sudah ya. Selesailah umroh kita. Sudah, itu alhamdulillah nikmat. Sederhana tapi syar'i gitu loh. Tapi syar'i, betul-betul dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu selesai. Nah, hari pertama di Makkah. Hari berikutnya bapak-bapak silahkan mau ke jam 1, jam 2 ke Masjidil Haram, minta berdoa terus. Itu terserah bapak, karena nanti kita berbeda. Kalau dilaksanakan umroh yang keduanya boleh nggak? Selama yang kita pahami tidak ada sunnahnya, yaitu mengumrohkan orang lain dalam 1 kali safar. Para ulama di situ menasihatkan minimal 10 hari. Iya, baru boleh berikutnya, atau 15 hari. Itu demikian dalam umrah berikutnya. Jadi yang habis. Ya. Nah, ya. Demikian yang kita pelajari dari para ulama Ahlus Sunnah.
kecuali kalau kita 5 hari lebih. Nah, nanti kita itu berangkat lagi kedua. Iya, itu Imam Ahmad menyatakan demikian. Rahimahullah. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum kita ada sedikit bab safar yang tidak ada di buku Bapak yang kita jelaskan. Ya, mari. Ya, naam. Jadi Ka'bah di kiri kita. Ka'bah di mana? Di kiri kita. Naam. Apalagi? Minimal 1 gelas. Ada ukurannya di situ, minimal itu. Dan tidak ada batasan berapa gelasnya, yang jelas sisa dari minuman yang kita minum dituangkan ke kepala kita. Ya, nah. Ya, nah. Baru atau baru berlebih. Ya. Nah. Iya betul. Itu salah cetak. Nah. Wassalatu ala Rasulillah. Naam. Tahli abwaba rahmatik. Ya. Naam. Ya. Betul sekali. Naam. Enggak. Tapi makamnya kan belakang pun. Iya. Naam. Betul. Kita akan sudah berkali-kali di situ. Naam, masih bisa. Naam. Boleh, yang penting di belakangnya. Naam. Dan menghadap ke apa? Iya, boleh. Naam. Boleh. Naam. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Apa lagi yang lain? Betul, ya. Sudah bertanya, ya. Pakai pakaian ihram itu apa harus dalam kondisi suci? Misalnya di tengah perjalanan itu. Ya. Setelah pakaian ihram, Ya. kan habis kan? Ya. Itu apa harus dalam kondisi suci? Nggak harus. Yang penting tawaf yang harus suci. Oh. Nanti kita wudhu di hotel kita masing-masing. Ketika ada batal. Paham? Ya. Tapi cara pakai pakaian itu Kita terangkan. Sekarang ada yang bawa ihram yang dikeluarkan. Nah, itu ada apa? Azharun. Ya. Sebentar lagi akan saya praktekkan di depan antum dengan sarung itu. Paham? kalau main membuahkan orang tua kita langsung niat nggak apa-apa ya? Terus gimana double? Enggak, itu orang tua kita aja. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Paham? Tapi bapak tahu nggak? Ya, bapak tahu nggak? Iya, kalau sudah sebentar. Oh ya. Wah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah disyariatkan sholat sunnah di Hijr Ismail? Tidak. Nah, Di dalam kapal. iya, betul. Masya Allah. Karena Hijr Ismail termasuk bagian daripada Ka'bah. Naam. Nah. Ya, yang kedua, apakah ada doa khusus saat minum air zam-zam? Tidak ada. Karena kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu fungsinya untuk apa dia minum? Untuk obat, naam, bisa niatnya antum. Untuk kebaikan, naam. Untuk keberkahan, naam. Terserah antum. Tidak ada doa khusus, bismillah saja. Tapi fungsinya apa faedahnya? Kata Rasulullah, untuk apa dia niatkan minum tersebut? Ya, silakan. Nah, loh, bukan doa banyak. Niatnya banyak, terserah. Nah, sudah. Berarti dia ada apa? Bacaan doa khusus. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengingat-ingat hitungan dalam tawaf?
caranya bebas, boleh dengan cara jari kita. Jadi pertama kali kita langsung tekuk jari yang kelingking kita. Boleh kan, tarik gelas. Nah, boleh. Boleh. Sebelah kanan. Nah, boleh. Kiri satu. Boleh. 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 Yang penting, nah, yang penting saling mengingatkan itu yang paling penting. Betul. Buat apa trikit nanti membahayakan dan dapat bawa trikit ke situ. Khawatir nanti mengganggu. Kalau jatuh ke pinggang, Allah, sakit itu, naam. Tergantung. Kalau yang tergantung. Kalau yang di dekat Ka'bah, saya pernah menghitung kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Naam, kurang lebih. Datang lebih lagi. Lebih lebar. 15 menit kalau di atas 15. Naam, akan di atas. Misalnya terlupa. Dulu. Yang keempat, bagaimana tata cara tawaf sunnah. Tawaf sunnah bebas. Artinya bebas, pakaiannya sudah pakaian bebas dan tidak ada romal, tidak ada lari-lari kecil. Biasa saja 7 kali tawaf selesai. Mencium agar aswad juga boleh sunnah. Artinya itu sudah sunnah, bukan yang kudung tadi. Jadi terserah. Itu adalah penghormatan untuk Masjidil Haram. Frekuensinya bebas. Bebas. Sehari mau 5 kali. Bebas. Nah. Waktu-waktu terlalu cepat tidak? Kenapa? Waktu-waktu terlalu cepat tidak? Tahiyatul masjid bagaimana? Ya. Hanya asar, boleh aja bebas. Ya. Untuk perempuan gunting rambutnya seukuran jari dan rata dari bawah, seukuran ruas jari. Sedikit. Siapa yang motong? Boleh suaminya, boleh bergantian sama perempuannya. Boleh suaminya, boleh bergantian sama perempuannya. Jadi diambil semua ini, bawahnya itu rak seukuran apa? Ruas kelingking. Ya, ruas jari lah, ruas jari. Kenapa? Boleh satu orang bawa nanti, tapi jangan bawa di situ nanti. Itu tidak boleh. Nanti kalau ketahuan, ada jaganya itu. Di luar, kalau di luar atau di mana? Bebas. Atau nanti di hotel kita juga boleh. Duduknya di mana? Hotel. Naam. Selesai sa'i. Di rumah. Boleh. Bukan di sana ya. Bukan di sana. Bukan hanya di sana saja gitu loh. Ya. Boleh di hotel kita. Iya, naam, sampai selesai itu. Naam. Hati-hati. Jangan berbuat apa-apa ke istrinya. Sampai tahlul itu terakhir sudah. Naam. Akan sudah setelah itu. Yang lain, silahkan. Kalau terlupa, hitungan tawafnya. Kalau terlupa maka diambil yang lebih kecil. Pilihannya 5 gitu kan. Ya, misalnya ini 5 apa 4? 4 langsung. 4 sama 5. Ya. Kalau dia ingat 5 apa 4, tapi dia ingat yang 4, ya sudah 4. Kalau yang besar ingatannya di 4. Kalau dia ragu nggak bisa membedakan, langsung dihukum yang berapa? Sedikit. Fadal. Ada yang lain? Kalau lepas wudhu diulang lagi ya, yang pertama ya. Lepas wudhu, Ya. kan wudhu lagi. Oh, ketika tawaf. Ya. Diulang lagi. Sebagian ulama menyatakan diulang lagi, sebagian menyatakan diteruskan. Ada 2 pendapat dari ulama di sini. Yang lainnya mungkin diulang lagi. Jika memudahkan diulang, jika tidak lanjut. Untuk tawaf, untuk sa'i tidak persyaratkan wudhu. Nah, hanya tawaf saja. Ya. Untuk doa di Mustajab, apakah lebih baik selesaikan dulu tawaf? Atau boleh lah kita berhenti dulu sejenak mau doa di Mustajab? Berhenti dalam pengertian jalan-jalan ya, boleh. Boleh. Tidak bisa. Iya, nah. Tabrak tuh. Betul. Itu didorong nanti. Apalagi hati-hati juga, ini mohon maaf, orang yang membawa kereta dorong. Itu kaki, masya Allah, lumayan itu kalau kena itu. Besi soalnya. Tapi ketika dorong kan tutup tempatnya. Tukang tawaf enggak? Tawaf enggak.
Iya, ya betul. Kemarin di bawah semua itu. Allah. Ribut itu sama polisi kemarin. Kita dorong Polisi orang. Orang. Atau tua. Ada lagi yang lain ibu-ibu jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian sekedar ringkas saja untuk safar kita ini adabnya diantaranya anak baca beberapa poin saja dari Syekh Utsaimin. Yang penting kita nanti insya Allah kita akan bahas di perjalanan dengan izin Allah. Yang jelas safar ini tentunya ibadah karena kita ini mengikuti Rasul. Jangan kalian menyengaja niat safar ke 3 tempat. Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Haram, Madinah dan Masjidil Aqsa. Berarti hendaklah jadikan safar-safar ini penuh dengan ibadah. Betul-betul, kita harus betul-betul fokus untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian untuk sholat, misalnya antum ini berhalangan di masjid dengan keterlambatan atau yang lainnya dan terpaksa di hotel, maka diqashar. Untuk zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Bukan jamak, qashar. Di jamak boleh apa enggak? Boleh. Intinya di apa? Qashar. Itu tentang adab safar dan insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi di base di Ibnillah tentang beberapa faedah seputar masalah adab safar. Mungkin itu dulu. Sementara ibadah di Masjidil Haram itu 100.000 tadi. Yang di Makkah, ya. Di Madinah 1000. 10.000 itu. Naam. Dibanding dengan masjid lain. Ya. Di dalam masjidnya atau di tanah? Nah, ini yang di mana? Yang di Makkah. Atau di Mekahnya aja di mana tempat? Ada 2 pendapat dari kalangan ulama ahli sunnah. Iya. Ada yang menyatakan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, ada juga yang masjid-masjid di sekitar yang penting masuk tanah haram. Ya. Keduanya itu pendapatnya ulama ahli sunnah dan keduanya berdalil. Sama-sama kuatnya ini, masya Allah. Naam. Ya, ada backupnya, betul. Ada yang lain? Cukup ya? Kita kalau cukup sekarang kita latihan untuk pakai baju ihram dan insyaallah taala kita akhiri taklim pertama kita ini dan akan diulang-ulang nanti di bis insyaallah. Dan beberapa macam taklim dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang betul-betul kepingin tahu tentang agama silahkan bertanya sehingga kita akan menjelaskan semampu kita ilmu yang Allah sedikit berikan ini kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti untuk ketemu lagi.